Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini terjadi di Kalimantan Barat, Semeton ya. Seorang pemilik kebun karena mendapati seorang pencuri yang mau menyatroni rumahnya. Akhirnya bapak ini mengejarlah si pencuri dengan menggunakan sajam, Semeton. Tapi yang mengecewakan adalah ketika sekarang dari pihak kepolisian menetapkan bapak ini sebagai tersangka, Semeton. Tersangka penggunaan senjata tajam. Ini sangat miris, Semeton ya. Dan kembali lagi polisi membuat kekecewaan di masyarakat. Ini berhasil memotong kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Tolong Pak Bupati, Pak Presiden, tolong bantu bapak saya ini. Bapak saya ini korban. Udah ada putusan dari pengadilan menyatakan bapak saya ini korban. Tapi sekarang dibalik lagi dia jadi tersangka. Gimana keadilan di sini nih? Di negara kita ini di mana? Apakah gini masyarakat kecil yang tidak punya diginikan? Hah? Jadi gimana keputusan pengadilan itu mengapa tidak dipakai? Bapak saya sudah dinyatakan korban. Ada surat keputusannya. Mana? Mak, surat keputusan dari pengadilan. Mengapa bapak saya itu jadikan tersangka? Tiba-tiba datang surat, langsung dijadikan tersangka. Hah? Bapak saya ini udah tua, dikeroyok, hampir mati. Sedangkan tersangka itu tidak ada cacat sedikit pun. Hah? Di mana Pak keadilan nih? Bapak Ginting ini selalu memaksa terus dari kemarin. Bapak saya korban tuh Pak, orang tua ini dikeroyok berapa orang? Dikeroyok berapa orang? Mengapa bapak saya dijadikan tersangka? Apakah bapak saya itu ada menyakitkan orang? Ada membunuh orang? Hanya karena senjata tajam. Senjata tajam itu Pak ada fungsinya. Bapak kan saya kan di kebun, bukan di ke pasar pergi menyerang musran, tapi di ke kebun Pak, pergi mendatangi kelapa dia. Tapi mengapa ada busran di situ? Ini nih Pak, busran itu Pak mencuri kelapa bapak saya. Kebetulan bapak saya pergi membakar sabut, bapak saya dikeroyok, tapi bapak saya dijadikan tersangka. Udah ada Pak putusan dari pengadilan bahwa bapak saya korban itu tersangka. Itu udah kena hukum Pak 6 bulan. Pengeroyokan di hatinya, lalu sila tiba-tiba menjadi saksi. Seorang kakek dari Kuburaya, Kalimantan Barat malah menjadi tersangka setelah melawan pencuri di kebun miliknya. Aparat hukum melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut dan menetapkan Herman sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan sajam. Meski kejadian berawal dari upaya menjaga hak milik pribadi, tindakan yang dilakukan tetap dinilai melanggar ketentuan hukum. Ketahuan banget kakek nggak nonton berita. Kalau nonton berita pasti tahu bahwa maling itu jangan dikejar, jangan dilawan, jangan diintimidasi pakai senjata tajam, tapi ditangkap. Kalau ada pengacara yang mau dibayar untuk membela jambret, itu namanya pengacara gila. Dan kalau ada keluarga yang mau membayar pengacara untuk membela anggota keluarganya yang jambret, itu namanya keluarga sudah putus urat malunya. Pertanyaannya, apa bedanya orang gila dengan orang yang sudah tidak punya rasa malu? Kami pastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada oknum anggota Polri atau keluarganya. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini, ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya. Udahlah lapangan pekerjaan sulit, gaji tak seberapa, udah gitu kita dipaksa untuk membayar hal-hal yang seperti ini. Ini ibaratnya nih ya, kita itu seperti dijajah sama negara kita sendiri. Ya kan?
Udah tersangka narkoba, kenapa AKBP Didik belum ditahan? 3 hari setelah ditetapkan, mantan Kapolres Bima Kota itu belum ditahan meski kedapatan 1 koper berisi 5 jenis narkoba. Polri menyebut alasannya karena AKBP Didik masih menjalani proses khusus propam dan akan menghadiri sidang kode etik Kamis 19 Februari 2026. Viralnya anggota Polres Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan yang positif narkoboy menjalani pelatihan sholat 5 waktu langsung dibantah oleh Kapolres AKBP Jupri Tampu Bolon. Katanya, langkah ini cuma inovasi sementara sambil menunggu proses hukum berjalan. Oh, cuma inovasi sementara menunggu proses hukum berjalan. Terus gunanya Bapak berinovasi apa? Emangnya nggak ada aturan dari negara yang mengatur soal itu? Seorang warga kehilangan sepeda motor setelah memarkirkan kendaraannya di sebuah bangunan yang berada persis di samping Pol Subsektor Jembatan 3 Bandengan Penjaringan, Jakarta Utara. Loh, kok bisa? Padahal kan itu harusnya tempat yang paling aman gitu. Di samping pos polisi, harusnya pelaku kriminal ada rasa takut atau segan-segannya dikit lah sebelum mencuri gitu. Tapi kok bisa hilang? Aduh, kayak mana? Akhirnya hari ini Kapolda DIY resmi menonaktifkan Kapolres Sleman. Ya, dalam kasus yang itu tadi, yang lagi viral, apa itu? Jambret yang mati karena dikejar oleh suami si korban penjambretan. Ya, ini kasusnya sih sebenarnya sudah setahun yang lalu ya. Jadi viral dulu, baru keadilan itu bisa ditegakkan. Inilah ya, di negeri kita miris sekali. Sesuatu itu harus viral dulu, baru keadilan itu bisa ditegakkan. Hukum kita benar-benar berdasarkan maju tak gentar siapa yang bayar. Ini yang harus mulai diperbaikin ya. Halo Pak Kapolri, institusimu itu memang harus diperbaikin dari atas sampai ke bawah. Kalau mau polisi dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Ini benar-benar sudah parah banget. Keadilan ini benar-benar sulit ditegakkan. Karena itu tadi berdasarkan pembelaan berdasarkan siapa yang bayar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk penegak hukum, bukan hanya Kapolri tapi dari tim kejaksaannya juga ya. Jadi ini benar-benar. Jadi seharusnya dari tim kejaksaan juga harus ada juga ya pembelaan, dan please deh ya, ini kasihan buat yang nggak viral, masih banyak ini hal yang seperti ini terjadi ya. Buat yang tidak viral, sabar ya. Kalau nunggu keadilan datang, nunggu viral ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa dibenahi. Oke. Aibda RH, oknum polisi Maluku, diduga mengskidi papap MK yang sedang sakit. Kasus itu diduga terjadi di rumah pelaku di kota Masohi pada tanggal 24 Desember 2025 silam. Oh my god! Enggak mungkin. Ini pasti berita karang-karangan. Ini hanya berita picisan. Enggak mungkin. Polisi kami punya oknum yang sebejat ini. Enggak mungkin. Tolonglah kalau buat berita itu yang kredibel. Polisi kami itu sangat berintegritas. Ya kan, Wei? Karena itu nanti bisa dituntut itu Pak, karena salahnya dia mengakibatkan hilangnya nyawa orang gitu. Itu kira-kira batasannya. Jadi paling gampang batasannya adalah apakah tindakan saya ini nanti tidak menimbulkan komplain dari orang lain. Itu batasan yang paling mudah untuk dicermati oleh Pak setiap orang itu. Sama juga seperti dulu diceritakan itu maling gitu, kemudian ya benar berkelahi terbunuhlah dia gitu. Nah itu mungkin ya bisa dikatakan berlebihan kan, karena apa? Karena kan mestinya maling kan ditangkap bukan dibunuh gitu. Walaupun itu secara moral ya, itu bisa diterima oleh akal ya umum bahwa itu membela kayak gitu tuh sudah sepantasnya lah. Kalau maling itu begal langsung dibunuh aja, karena kalau nah, itu jadi batasannya adalah kita itu bertindak apapun alasannya untuk bela diri, bela orang lain, jangan sampai menimbulkan kerugian orang lain dan dikomplain. Itulah kita hidup di negara hukum itu kayak gitu Pak, batasannya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Rianto untuk penjelasannya. Kita mau ke Kemarin sempat beredar semeton ya tentang kecewaan masyarakat terhadap bagaimana pihak kepolisian menangani sebuah perkara begitu. Yang dimana dalam kasus sebelumnya seorang pejamret, mohon maaf, ditabrak hingga mungkin
meninggal atau apa namanya di situ semeton, yang tidak terima keluarganya malah melaporkan sekarang si pihak korban begitu. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang tersangka, siapa yang jadi korban. Polisi dalam hal ini membuat masyarakat kecewa karena tidak bisa menentukan mana yang seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus ini begitu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sekarang membuat masyarakat, mohon maaf sebentar ya, mulai tidak percaya kepada penegakan kepolisian kita. Yang lebih gila lagi semeton ya, ada salah satu kasus juga terjadi pencurian handphone. Tapi yang ditetapkan sebagai tersangka justru yang dicuri semeton, pencurinya justru dilindungi. Ini sekali lagi membuat para masyarakat kecewa. Dan saya takutkan nanti ke depannya masyarakat tidak ada yang percaya sedikit pun kepada pihak kepolisian. Nauzubillah, sebetulnya jangan sampai ini terjadi. Ini dia videonya. Oknum Reskrim Polresta Medan diduga membela pencuri HP, Kasat Reskrim wajib tanggung jawab. Dan seluruh rekan-rekan, bapak-bapak, mitra kami dari media. Jadi sore ini kita akan melaksanakan rilis terkait adanya 2 laporan polisi, 1 di Pancur Batu dan 1 di Keskumpultabes. Jadi kita sampaikan untuk sedikit kronologisnya bahwa di Polsek Pancur Batu adanya terkait laporan kasus pencurian, di mana telah terjadi pencurian di toko HP pada pukul 2.30 yang dilaporkan tanggal 22 September 2025, dan yang dilakukan oleh karyawan toko G, inisialnya G dan R. Dan kemudian dilaporkan ke Polsek Pancur Batu, dan keesokan harinya korban atau pelapor mendapat informasi kepada pelaku dan memberitahukan ke penyidik Polsek Pancur Batu untuk melakukan penggerebekan. Namun korban ataupun pelapor mengambil inisiatif dan mengambil keputusan untuk melakukan penggerebekan sendiri, di mana dalam penggerebekan itu ada pelaku yang tadi G dan R. Setelah diinformasikan dan korban ataupun pelapor mengambil tindakan melakukan penggerebekan sendiri tanpa menunggu kehadiran penyidik. Jadi mereka langsung membuka pintu dan langsung melakukan pemukulan kepada pelaku G dan R. Jambret, maling, atau begal sekarang nggak perlu khawatir lagi. Karena sekarang kalian sudah bisa dapat perlindungan instan dari polisi. Gak percaya? Nih, lihat kejadian di Surabaya. Ada jambret yang saking takutnya mau diamuk warga karena kejepit di jalan buntu. Dia malah nekat calling polisi di nomor darurat 110. Halo Pak Polisi, tolong saya lagi dikejar massa. Bukannya lolos, dia akhirnya memang diamankan petugas, tapi langsung ke sel Polrestabes Surabaya. Definisi sahabat sejati banget ya. Polisi selalu ada di saat suka maupun duka. Pantas aja ya, banyak sekarang korban yang menjadi tersangka. Gimana menurut kalian? Pelayanan polisi kita emang juara banget kan? Sampai jambret aja nyari perlindungan ke sana.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Naik kepepet terus kelingan polisi nih, jambret terus kelingan polisi. Tahu penduk ini. Dari cekel langsung 110. Layanan cepat gratis. Udah pakai berapa? 500. Gua protes aku bagi 500. Kasih. Alhamdulillah, jambret kok alhamdulillah. Iki lho korbanmu nek jambret ini naik motor lagi kenceng, oleng orang mikir ngono iki. Kira kok jambretmu 3 kali. Gak usah jawab kowe. Parang. Korban semua semua. Kalau kayak apa nih? Yang kemarin berapa orang? 4 orang, yang 2 di tangki ada Selowo, yang 1 kabur. Berempat itu tugasnya ngapain aja? 2 ngambil, yang belakang 5 dari Jakarta Iwan. Ini kan melarikan diri ke rumahnya warga. Kami buntu kan ada rumah, terus saya masuk itu. Ada bapak sama ibu, kamu tak tolong pak, saya ketemukan polisi, saya di Jerman masa. Orang naik kepepet terus kelingan polisi nih, jambret terus kelingan polisi. Tahu penduk ini. Naik cekel langsung 110. Layanan cepat gratis. Begitu mau kita masuk 110. Halo. Udah pakai berapa? 500. Gua protes aku bagi 500. Kasih. Alhamdulillah, jambret kok alhamdulillah. Nih ya, polisi yang satu ini lain daripada yang lain. Perhatiin ya. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Kita memberikan piagam dan apresiasi. Pak, alasan yang mendasarinya Pak? Ya karena kita merasa terbantu tentunya Mas, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kejahatan. Kalau untuk Mbaknya sendiri tidak akan ada pidana ya Pak? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. Ya. Lihat kan? Kalau kayak begini kan enak kan ngelihatnya. Jadi polisi tahu membedakan antara orang baik dan orang jahat. Kan yang kayak begini yang kita mau kan? Kenapa nggak semua polisi bisa seperti ini? Simpel kok, bedain antara orang jahat dan orang baik, udah selesai. Iya sih benar. Jangan seperti yang kemarin-kemarin kayak nggak tahu bedanya antara orang baik dan orang jahat kan? Coba kalau semuanya kayak begini, ya nggak? Lagi-lagi korban dijadikan tersangka karena lindungi kebun dari maling. Seorang kakek bernama Herman di Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, justru jadi tersangka setelah memergoki dugaan maling di kebun kelapanya sendiri. Menurut informasi yang beredar, Herman diduga mengejar terduga pelaku menggunakan parang untuk melindungi diri dan menjaga kebunnya. Namun, tindakan itu berbuntut proses hukum. Polisi menetapkan Herman sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Dalam video yang viral, keluarga menangis saat petugas datang menjemputnya. Kasus ini memicu perdebatan. Di mana batas pembelaan diri dan pelanggaran hukum? Menurut kamu, apakah ini murni penegakan hukum atau ada yang perlu dikaji ulang? Ada kakek jadi tersangka karena mengusir maling yang masuk ke kebun si kakek. Kakek acungkanlah pisau untuk mengusir itu maling. Malah jadi tersangka kakeknya. Maling itu laporkan pengancaman. Woi kampang sadar diri, kau tuh maling Pengancaman dari mana? Kakek itu nih cuma mengacungkan menakut-nakuti supaya kau nggak maling. Malah melaporkan. Yang bodohnya lagi ya. Lalu sing tempat ia melapor itu malah diterima pula. Dijadikan tersangka. Nggak ada otak. Gampang. Itulah. Kalau kebanyakan makan duit haram tuh kayak gitu. Otak nggak jalan. Lihat duit aja udah. Mangap-mangap. Gampang. Jangan-jangan pas di persidangan, hakimnya itu juga menjatuhkan atas nama pengancaman. Harusnya itu maling itu jangan dikasih ancaman, tapi dikasih duit. Gampang. Alah keenaknya, maling dikasih duit. Oh, tai kucing. Ini cerita di Konoha. Kalau di Indonesia nggak ada yang namanya cerita itu. Kalau maling mengadu ya malingnya itu tangkap. Kenapa pula kau maling? Kalau nggak ada yang namanya maling, nggak akan ada cerita yang mau diancam-ancam pakai pisau itu. Itu di Indonesia, bersih. Kalau di Konoha, ladu singnya nggak punya otak. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG. Pimpinan Polri sudah tegas dan menjamin bahwa tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat dalam jaringan narkotika. Para anak buah kapal mengaku dijebak. Martinus, kepala BNN angkat bicara. Biarin aja. Gini ya, kalau tersangka orang pelayaran, kenapa mau ngambil barang di tengah laut? Harusnya di pelabuhan resmi.
Dari pendapatnya kan ketahuan banget, si bapak ini nggak pernah jadi pesuruh. Pesuruh itu, Pak, disuruh pindahin ya pindahin, nggak banyak tanya nanti nggak kerja, nanti dipecat, keluarga nggak makan. Kan tahu gimana susahnya cari duit sekarang ini. Lagi pula, Pak, secara administrasi dan manajemen, setiap barang yang keluar masuk mau di tengah laut ataupun di luar angkasa pasti ada catatannya. Dan ada orang yang bertanggung jawab di situ. Dan jelasnya itu bukan tanggung jawab anak buah kapal toh. Kasus juga kemarin di daerah saya Sementon ya, seorang kasat narkoba kalau tidak salah Sementon ya, ditangkap sebagai tersangka karena mohon maaf ikut ngedarkan juga, ikut nyimpan begitu. Yang membuat masyarakat sekarang bertanya, bagaimana penanganan selanjutnya? Karena sampai sekarang tidak ada penahanan begitu Sementon ya, tapi dalam pernyataan tadi sedang dalam proses lah ya. Ini janganlah ya, karena di mata hukum itu kan tidak memandang siapa begitu Sementon. Entah Anda status apapun di situ, kalau sudah melanggar hukum ya harus tindak. Jangan sampai Anda sebagai penindakan hukum begitu tidak melakukan tindakan yang adil sekarang. Kalau anggota melakukan ini tidak sekeras seperti masyarakat melakukan hal ini ya. Tapi mau gimana lagi? Tetap jaga persatuan dan kita Sementon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.